Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Grenianansya. Saya merupakan perwakilan dari kelompok 5. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang prinsip pengaturan ruangan kelas dalam mata kuliah manajemen kelas. Adapun anggota kelompok 5 yaitu saya sendiri, Isan Reni, kedua Andi Rina Yuliana, dan ketiga Kak Virgo Seprianto. Oke, baiklah, langsung saja ke slide pertama. Kompetensi yang ingin dicapai pada persentase kali ini yaitu kita dapat mampu memahami prinsip pengaturan ruang kelas. Adapun pengertian pengaturan ruang kelas yaitu agar tercipta suasana belajar yang menggairahkan, perlu diperhatikan pengaturan tentang ruang kelas atau ruang belajar. Penyusunan dan pengaturan ruang belajar hendaknya memungkinkan anak dapat duduk berkelompok dan memudahkan guru bergerak secara leluasa agar bisa menjelaskan dan memberi pembelajaran yang baik untuk anak didiknya. Dalam pengaturan perlu diperhatikan hal-hal berikut. Pertama, ukuran dan bentuk kelas. Kedua, bentuk serta ukuran bangku dan meja siswa. Ketiga, jumlah siswa dalam kelas. Keempat, jumlah siswa dalam setiap kelompok. Kelima, jumlah kelompok dalam kelas. Keenam, komposisi siswa dalam kelompok, seperti siswa yang pandai dan siswa yang kurang pandai, pria ataupun wanita. Selanjutnya, pengaturan lingkungan fisik kelas. Seorang guru hendaknya mampu menciptakan lingkungan kelas yang membantu perkembangan peserta didik dengan teknik inovasi yang akurat serta menciptakan kontribusi iklim kelas yang sehat. Sebuah lingkungan kelas hendaknya mencerminkan kepribadian guru, perhatian dan penghargaan kepada siswa. Selanjutnya, kita akan membahas tentang prinsip pengaturan ruangan kelas. Pertama, tentang visibility atau keleluasaan pandangan. Kedua, yaitu accessibility, mudah dicapai. Ketiga, fleksibilitas, keluasan. Keempat, kenyamanan. Dan kelima, keindahan. Visibility artinya penempatan dan penataan barang-barang di dalam kelas tidak mengganggu pandangan siswa, sehingga siswa dapat leluasa memandang guru, benda atau kegiatan yang sedang berlangsung. Kedua, yaitu accessibility, penataan ruangan dalam kelas harus dapat memudahkan siswa untuk meraih atau mengambil barang-barang yang dibutuhkan selama proses pembelajaran. Selain itu, jarak antara tempat duduk siswa satu dan satunya lagi itu harus cukup untuk dilalui oleh siswa sehingga dapat bergerak dengan mudah. Kemudian yaitu fleksibilitas. Barang-barang di dalam kelas hendaknya mudah ditata dan dipindahkan sesuai dengan kegiatan pembelajaran yang diberikan oleh guru, seperti penataan tempat duduk yang perlu dirubah jika proses pembelajaran menggunakan metode diskusi dan kerja kelompok. Keempat, yaitu kenyamanan. Di sini berkenaan dengan temperatur ruangan, pencahayaan, dan kepadatan siswa dalam kelas. Selanjutnya yaitu keindahan. Prinsip keindahan ini berkenaan dengan usaha guru menata ruang kelas yang menyenangkan dan kondusif bagi kegiatan belajar mengajar. Ruang kelas yang indah dan menyenangkan dapat berpengaruh positif pada sikap dan tingkah laku siswa terhadap kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang 4 prinsip dasar untuk menata kelas. Pertama itu, kurangi tempat lalu lalang. Gangguan dapat terjadi di daerah yang sering dilewati, mengganggu proses pembelajaran. Kedua itu, pastikan dengan mudah guru dapat melihat murid apa yang sedang dia kerjakan. Terus, materi pengajaran dan perlengkapan harus murid itu mudah diakses.
Keempat yaitu pastikan murid dapat dengan mudah melihat semua persentase di kelas atau melihat guru saat guru menjelaskan. Kemudian, pengaturan kondisi ruang kelas. Kegiatan belajar mengajar mencakup segala jenis kegiatan dengan sengaja yang dilakukan, baik secara langsung ataupun tidak, yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan atau telah diprogramkan oleh guru tersebut, sesuai dengan kurikulum. Faktor-faktor yang harus dilakukan dalam penyelenggaraan kelas yaitu ventilasi dan tata cahaya yang harus diperhatikan. Kondisi yang perlu diperhatikan dalam ruang kelas yaitu ventilasi sesuai dengan ruangan kelas. Sebaiknya guru dalam kelas itu tidak merokok, dan perlu diperhatikan pengaturan cahaya. Kemudian yaitu pemeliharaan kebersihan dan penataan keindahan ruang kelas. Guru harus selalu memeriksa kebersihan dan ketertiban dalam kelas dan memasangkan hiasan dinding yang mempunyai nilai edukatif. Hiasan dinding yang dipasang itu bukan hanya sekedar gambar-gambar, tetapi gambar yang bisa memberikan pembelajaran dan pengetahuan kepada siswa. Misalkan itu kalau untuk anak SD dipasangkan alfabet dalam kertas alfabet atau gambar alfabet ditempelkan di dinding sehingga mereka bisa melihat apa-apa saja alfabet tersebut. Kemudian perpustakaan kelas. Sekolah yang maju mempunyai perpustakaan di setiap kelas. Pengaturannya bersama-sama siswa. Kemudian media pembelajaran. Media pembelajaran semestinya diletakkan di dalam kelas agar memudahkan dalam penggunaannya. Pengaturannya bersama-sama siswa, ukurannya disesuaikan dan warnanya harus kontras, menarik untuk dipelajari. Pengaturan tempat duduk siswa. Pada prinsipnya, kriteria tempat duduk yang memadai adalah tempat duduk yang bisa menunjang kegiatan belajar mengajar, yaitu aman, nyaman untuk dipergunakan. Di antara aspek yang perlu diperhatikan mengenai tempat duduk diantaranya adalah dalam segi kenyamanan, segi keamanan, dan segi ukuran. Macam-macam pengaturan tempat duduk adalah pengaturan tempat duduk tipe formal atau berderet. Pengaturan ini mengurangi kemampuan belajar siswa karena membuat guru mempunyai otoritas mutlak dan membuat siswa tergantung pada guru dan tidak terjadi komunikasi kelompok, dan murid tersebut hanya fokus untuk ke depan karena ini kan bentuknya berderet. Jadi di tipe duduk formal ini murid hanya fokus terhadap gurunya. Kemudian itu pengaturan tempat duduk tipe berkelompok. Pada tipe tempat duduk berkelompok ini siswa dimungkinkan untuk dapat berkomunikasi dan berinteraksi terhadap teman yang ada di sampingnya. Kemudian itu pengaturan tempat duduk tipe tapal kuda. Tipe tapal kuda ini menggambarkan otoritas guru dan memisahkan guru dari semua kelompok, namun tetap memberikan pengawasan pada setiap anggota kelompok. Kemudian yaitu pengaturan tempat duduk tipe bundar dan persegi. Tipe meja bundar dan persegi dapat dipergunakan untuk formal pembelajaran diskusi. Pada tipe ini tidak terdapat pemimpin kelompok, dan tipe ini sangat sesuai untuk pembelajaran yang memerlukan ingatan atau praktek langsung. Ini adalah beberapa contoh model penataan tempat duduk. Bisa dilihat, di situ ada model U, model O, model berhadapan, dan model L. Itulah tadi penjelasan yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.